Masya Allah, ini benar-benar udah istiqomah Ben ya? Ya insya Allah. Tapi lo ada ustadz sendiri gak sih atau guru yang benar-benar ngajarin? Ada. Ada? Ya alhamdulillah pokoknya Allah atur semuanya itu sedemikian rupa sesuai dengan yang gue perlukan sebenarnya. Jadi kayak misalnya gue kepengen terus belajar sholat gitu ya, terus ya ada aja. Tiba-tiba ketemu ustadz ini gitu yang ngasih tahu bagaimana yang baik, bagaimana yang benar gitu. Dan terus ya gue belajar ngaji ya gue cari guru sendiri. Gue nyari sendiri dari sosial media, terus liatin lagi, terus ngeliatin profilnya kira-kira masuk gak. Kan kita udah umur segini kan agak belet otak ya. Susah inget, gampang lupa. Iya, jadi gue harus kembali mindset diri gue lagi sekolah, lagi belajar, punya daya ingat yang bagus, terus gurunya juga sabar kan, gitu. Tapi lu juga kan dapat circle yang oke. Ivan Gunawan menjadi salah satu teman diskusi tentang apapun termasuk agama sekarang ya. Iya, dia nggak tahu pokoknya ketika posisinya saya lagi mualaf gitu, Igun juga di posisi yang sedang hijrah gitu. Jadi iya, itu kayak diatur banget sebenarnya gitu. Padahal lu diem, gue diem gitu. Saya nggak ngomong sama sekali. Karena Ruben sama Igun tuh kan sama-sama menghargai privasi masing-masing. Iya. Gak rumpi kayak gue gitu ya. Beda dunia. Tapi ternyata prosesnya tiba-tiba barengan ya. Iya, kan dari gue waktu belum publish Muslim gitu kan. Itu kan dia yang, lu udah Islam ya? Terus gue diem gak jawab. Apaan sih lo? Lu udah Islam ya? Gitu. Gue diem, gue gak jawab. Gitu. Iya, dia feeling kayaknya ya? Kayaknya udah feeling gitu. Soalnya ada beberapa yang di bulan puasa kemarin, gue sama sekali gak minum, gak makan, gak ini gitu. Biasanya gue kalau minum pun gue ke backstage. Ini enggak, gue stay aja terus. Tapi waktu pas lu, yang gue penasaran, waktu lu mengucapkan kalimat syahadat pertama kali apa yang lu rasain? Ya Allah, saya tidak mau ada air mata. Jadi dari situ Habib Usman bimbing semuanya. Habib Usman malah yang berkaca-kaca. Ya, Habib Usman pernah cerita di sini juga. Iya. Mulai itu kata prosesnya itu cukup panjang. Iya. Sampai akhirnya lu datang, saya mau Islam gitu ya? Iya. Tanpa dia nanya kapan ke rumah, nggak pernah. Bib mau ke rumah, ada yang mau dibicarakan. Dan ternyata syahadat. Dan tiba-tiba kemarin tuh di bulan puasa, tiba-tiba brownies regulernya lagi dia, ustadznya. Makin lah. Iya, maksud gini. Iya kayak diatur udah ya, diatur. Kayak udah biasanya kan ganti-gantian tuh di sana. Ini lagi beliau terus. Lagi gini. Iya, ini saatnya. Udah dalam hatinya gitu. Iya, ini saatnya. Kapan harinya? Ikutin kata hati kan. Udah ikutin. Ketika pengucapan syahadat asyhadu alla itu tuh hati lu jangan ada air mata. Lu cuma rasa gimana? Gak ada sama sekali yang saya keluarkan air mata. Dan terus yang kayak saya minta semuanya ya Allah jawab semua, nggak ada air mata. Dan terus ketika saya ucapkan itu seperti kayak lega rasa gitu. Lega rasa gimana ya? Terus gimana ceritanya? Karena kan itu kan tidak sekedar ucapan di mulut kan, ada hati, penyerahan diri dan lain sebagainya. Oh iya. Bless gitu. Iya, bless. Saya mengikuti prosesnya, saya nikmati dari saya cuma bilang sama Habib Usman itu adalah, Bib, saya takut sholat gitu. Gimana caranya saya bisa sholat yang baik dan benar. Semua belajar, semuanya proses. Serahin sama Allah, Allah yang atur. Udah. Dari situ saya wudhu, diajarin satu persatu. Selesai itu saya masuk ke satu ruangan, saya bawa manajer saya pun saya kasih tahu pas selesai gue brownies, ikut gue yuk. Kemana? Udah ikut aja. Gue bener-bener silent, gak ngomong apapun. Jadi ketika gue dimasukin musholanya Habib Usman, dia bengong, lu ambil gambar aja. Gambarnya gak dapet. Ya dia nangis doang. Karena dia juga kaget. Dia kaget. Hah, masuk Islam? Dia kaget. Gue gak ada cerita apapun tentang peperangan religi gue. Gak ada. Karena gue cuman kepingin ini urusan gue sama Allah. Masya Allah. Udah gak kepingin banyak campur tangan orang-orang tahu gitu. Karena gue udah cukup. Gue cuman bilang udah cukup. Bahkan sekarang tadi wudhu diajarin dan lain-lain. Bahkan sekarang lu tuh jaga wudhu banget ya? Iya, insya Allah. Karena
kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita ya. Jadi takutnya di saat kita lagi tidur, di saat kita lagi sedang tidak suci. tidak suci atau mungkin Allah. kita lagi tidur ada hati yang kesel, ada hati yang marah kan. Jadi saya nggak mau, pokoknya saya udah tentang dunia ini udah saya cukup gitu, udah cukup. Saya udah minta Allah terus saring yang ada di sekitar saya, di sekeliling saya, terus saring. Orang-orang baik, orang-orang yang bisa membuat lo lebih beriman lagi dan Ya. lain. Dan terus buat saya orang-orang yang sejalan ibadahnya. Amin. Mudah-mudahan Ya. setiap ucapan doa, jadi doa lu justru mau dikabulin. Dan juga Iya, kita amin. punya sesuatu buat Ruben. Ya. Tapi setiap ucapan yang baik itu adalah doa-doa yang baik. Ya. Mama. 40 tahun, mungkin Irfan juga tahu, pasti Raffi juga tahu. Saya memang, ibu saya ini Arab. Dengan marga Khalifah. Saya banyak menyimpan diam, karena buat saya ini adalah sebuah cerita yang saya dan mama saya yang tahu. Tapi beliau sudah nggak ada sekarang ini. Dan mungkin saya sering ucap, ya Allah, nih kalau saya ada apa-apa siapa yang jagain ya? Siapa yang doain saya? Gitu. Nggak tahu pokoknya. Allah nggak pernah jawab lama, Jadi sama Teh Reza Artamevia kan kita ketemu cuman kelas gini doang kan ya. Iya. Ketemunya cuman gitu doang. Terus beliau chat ke saya, terus saya udah baca, saya apa sih gitu. Beliau nyanyi, terus ketemu sama saudara, dia bilang pengen ketemu. Wah di situ saya, udah bergejolak lagi tuh di situ. Saya diam aja, ternyata si Teteh hubungin si Ivan Gunawan, kata Igun, jangan teh. Ruben sensitif kalau masalah ini, jangan udah. Kapan itu tuh? Sebelum lu masuk Islam? Sesudah, oke. Sesudah gitu. Di Ramadan juga, di Ramadan. Oke, terus nanti aja kata gitu. Terus Igun nggak ngomong juga ke gue, tapi Igun nggak lama, ada yang ngubungin gue tuh gini, mau ketemuin lo gini. Tereza ya? Oh iya. Kalau tahu? Iya gue udah baca. Lo udah balas? Belum. Karena ini pertanyaan yang menurut gue, harus bertemu lagi dengan cerita ini kan gitu. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Tereza dan apa yang mau disampaikan? Ketemu nggak akhirnya? Ketemu. Oke. Alhamdulillah ketemu. Akhirnya lewat Tante Susi, terus akhirnya ketemu sama kakaknya mama langsung. Apa ya? Ya, kita nggak pernah tahu bagaimana. Kalau Allah udah bilang waktunya ya. Dan 40 tahun saya pendam cerita ini kan. Karena ini urusan yang lebih ke keluarga. Dan di situ saya cuman bilang, "Mah, sekarang Uben yang nyambungin komunikasi lagi dengan keluarga, dengan semuanya yang mungkin mama saya rindukan juga." Ya. Jadi pertemuan saya dengan pihak keluarga pun, saya dari siang udah gimana sih, kayak hati terus tangan dingin semuanya gitu. Sementara gue lagi ada kegiatan di mall yang kita harus senyum, harus kerja. Sampai pikiran lu, hati lu ada di mana? Wah udah semrawut gitu. Aduh batal nggak ya? Jadi kayak gitu dong. Jadi apa yang disampaikan Tereza? Gue sholat lagi isya lagi. Ya Allah, pokoknya kalau saya harus ketemu jam berapapun beliau tunggu saya. Ditungguin alhamdulillah. Oh Tereza? Enggak, sama keluarga. Keluarga? Iya.
Sama Teresa malah gue cuma by phone doang. Jadi apa yang disampaikan oleh Teresa itu? Ada keluarga mau ketemu, keluarganya Ruben udah lama gak ketemu gitu. Dan ternyata betul keluarga kamu dari pihak ibu. Ya benar, saya tahu banget karena Teresa udah nyebutin nama-namanya gitu. Yang selama ini lu gak pernah terjadi pertemuan? Enggak pernah ketemu. Ramzi udah pernah, Ben ini gini, hah pasti lo ah. Gitu. Jadi Ramzi diam. Jadi ketika dengar itu juga Ramzi langsung telepon, dia nangis juga karena apa ya? Saya nggak ngerti bagaimana Allah kasih saya jalan cerita benar-benar. Ketika saya ada di rasa keputusasaan, ada di rasa sedih, tapi ya Allah jawab ketika saya ucapkan di sholat saya, kalau saya ada apa-apa, siapa yang urus saya? Dan ternyata lu dipertemukan dengan keluarga dari pihak ibu kamu. Iya, ketemu semuanya dan terus bergabung lagi. Ada ya kayak kakaknya mama juga ada namanya Maipa itu. Rasanya tuh kayak gue ketemu ibu gue gitu. Rasanya gue ketemu ibu gue, terus saya dibawa muter-muter ke rumah saudara-saudara gitu. Ternyata gue punya banyak keluarga ya. Dan ternyata sekarang justru menemukan keluarga lebih besar lagi. Iya. Jadi ibu tuh kan ada Arabnya. Iya. Bapak Chinese. Iya. Dan selama ini memang komunikasi dengan keluarga besar ibu itu Gak ada. tidak terjalin, terputus. Terputus dah. Dan sekarang justru terbuka lebar dan lu menemukan keluarga baru yang begitu besar. Lebih luas lagi. Mereka semuanya menyambut Baik. dengan tangan terbuka. Dan itu rahasia Allah ya. Allah memberikan ini semuanya sama lu ya beda. Jadi lu nggak sendiri. Lu tuh ternyata banyak yang merangkul lu, banyak menyambut lu. Banyak setiap gue datang pasti mereka bercerita tentang masa kecilnya ibu gue. Mereka bercerita tentang yang seru-seru, yang lucu-lucu gitu. Sesuatu yang nggak pernah lu tahu selama ini. Mau makan apa? Mereka panik. Terus tanya, sekarang gue setiap hari sarapan pakai apa? Ini pakai apa? Mereka iya, seperhatian itu. Seperhatian itu mereka pantau terus gitu. Dan Mendapatkan nikmat baru berarti ya. Iya, iya, iya. ya, saya udah sangat amat bersyukur karena ketika Allah udah bimbing arahkan saya ke sana, saya tidak melakukan perlawanan lagi dalam diri saya, tidak mau melakukan apalagi yang kenapa begini, kenapa begitu, enggak. Udah ikutin aja. Ikutin aja. Kata ketakutan-ketakutan yang mungkin terbersit di kepala itu tidak terjadi, bahkan sebaliknya. Iya. Kebahagiaan-kebahagiaan dan kejutan-kejutan indah. Iya. Semuanya surprise. Ya, dan menjaga keistiqomahan itu juga kan sulit sekali ya. Iya. Dengan gunjingan, dengan omongan. Benar-benar luar Pelakuan. biasa. Tapi lu Luar kan biasa, kuat, luar biasa. mentalnya kuat. Ini juga ada video lain tentang keistiqomahan seorang Ruben Onsu. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat. Ya. Jadi tapi itu memang. Jadi itu komentar-komentar yang tadi aja, maksudnya kami yang Islam dari lahir saja mungkin banyak yang belum melakukan apa yang lu lakuin loh. Ya, saya menceritakan dengan situasi saya yang sekarang aja gitu. Gue dalam posisi yang sedang menikmati bagaimana saya terus memperdalam agama dan terus banyak hal yang saya rasa harus saya ketahui gitu. Jadi ketika sudah overload secara pikiran, saya istirahat dulu. Ngaso dulu, Pelan-pelan aja, dulu aja, nikmatin aja prosesnya. Iya gitu. Cuman ya kayak melewati satu sholat aja. Itu sedihnya drama banget deh. Sedihnya kayak drama banget. Cuman kehilangan sesuatu hal. Terus ini gundah gitu ya. Iya gundah gitu. Iya, Pasti gini, iya. ya Allah cuman sebentar doang sholat gue masih bisa lewat ya. Kok cuma sebentar doang gitu. Kenapa mesti di jamar ya? Kenapa sih lo gitu?
Jadi ya alhamdulillah sekarang pekerjaan beberapa nggak ada pertentangan. Karena misalnya kalau ada kerjaan baru, gue pasti selalu ngomong kalau yang taping gitu ya, gue selalu ngomong, lo mau break gak kalau maghrib? Kalau enggak gue nggak deh. Sampai segitunya? Iya. Terus mereka bilang oke kak, iya oke. Kalau enggak gue nggak deh. Karena selesai gue syuting sama lo udah selesai. Tapi lo nggak tanggung jawab sama akhirat gue. Ya kan? Masya Allah. Gue udah nggak mau gitu. Jadi kalau lo mau gue ya alhamdulillah masih rezeki. Kalau enggak ya udah deh capek. Jadi sampai rider Rudy itu? Iya. Hubungannya dan akhirat sekarang? Iya, pokoknya Iya. yang nanggung gue nantinya. Yang ini gue nantinya. Ya lu mau nanggung nggak? Nggak ada di kontrak lu atau apapun nggak ada kan. Jadi gue, ya insya Allah gue akan terus profesional kerja biasa. Cuman kalau ibadah jangan ditawar deh. Ya Allah. Ini juga pelajaran buat kita semua. Semoga Ruben ya. Semoga bisa Ustadz Ruben. Amin. Masya Allah ya kan. Amin. Ruben yang Amin. baru ada di hadapan kita. Tapi mengenai ocehan tentang Ruben mah terserah Ruben. Terserah. Tapi ketika menyentuh anaknya, Apalagi tentang Talia, Tania, dan Onyo. Sampai Ruben kemarin habis Oh. ke Polda bikin laporan. Jangan Kita kemana-mana, masuk tetap lagi. di FYP. Polda pagi.